Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan menggabungkan seluruh komponen air cooler menjadi satu dan dibuat oleh kelompok kita, yaitu Farel, Fandi, dan saya sendiri, yaitu Video. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja mulai menggabungkan AC ini. Pertama-tama kita jadikan dua dimensi, dua wind frame dulu supaya bisa melihat kedalamannya. Kita blok. Oke, enter, lalu kita move ke daerah sini. Oke, lalu kita delete. Oke, sisanya kita move lagi. Kita menggunakan garis bantu dengan jarak 40. Oke, jika sudah kita move lagi dudukannya sampai di garis bantu ini. Oke, jika sudah kita delete. Lalu kalau kita tidak yakin, kita realistik dulu supaya yakin. Oke, nampaknya ada nembus di sini ya. Oke, kita balik lagi ke frame. Kita gunakan garis bantu lagi. Kita cari tengahnya, itu tengahnya tuh. Kita tarik garis 40. Jika sudah, ini kita move di bagian tengah ini. Oke, dapat di sini. Oke, kalau sudah kita realistik. Oh, ternyata emang nembus ya. Oke, jadikan dua dimensi. Oh, alah. Ternyata ada dua garis. Kalau begitu kita jadikan seperti ini. Oke, ya, kita gunakan garis bantu. Oke, di sini kita ke kiri 40 cm, enter. Oke, lalu kita move tengah tadi ke sini. Oke, lakukan hal yang sama di sini. Kita pindahkan terlebih dahulu, terus kita buat line, garis bantunya 40 mm. Oke, jika sudah kita pindahkan lagi dudukannya, enter, kita buat ke tengah sini. Oke, apakah sudah? Oke, nampaknya sudah ya. Iya. Oh iya, jangan lupa untuk dihapus lainnya. Oke, jika sudah, kita mulai memasukkan alat-alat yang lain. Alat-alatnya yaitu kita akan memindahkan kompresor ya. Iya, kita akan memindahkan kompresor yang dibuat oleh Farel.
Oke, kita pindahkan. Aduh, apa ini? Oke, lanjut. Kita move yang ini, kompresor ini. Kita cari titik tengahnya nih. Aduh, dapat. Oke, kalau sudah, kita pindahkan ke dalam mesin AC. Aduh, kalau ini supaya enak kita matikan. Oh iya, lebih gampang lagi nih teman-teman ya. Supaya lebih gampang lagi, kita menggunakan garis bantu. Oke, sebelum itu kita jadikan dua dimensi dulu, dua 3D frame. Waduh, masih ada garis yang ini. Oke, jika sudah, kita posisikan dan ya, kita atur sedemikian rupa. Oke, kita taruh di mana ya supaya tidak mengganggu kipas. Kita taruh di mana ya? Di sini aja kali ya. Oke, kita taruh garis berapa ya kira-kira ya? 1 cm. 1 cm aja ya. Oke, kita terjadi kesalahan teman-teman, agak ke atas. Nah, kita tarik nih dari atas ini, kita tarik garis berapa tadi yang kita inginkan, 10. Oke, jika sudah, kita pindahkan kompresor ini. Baik, kita pindahkan, kita pencet ini, lalu pencet move, lalu kita cari titik tengahnya. Oke, dapat titik tengahnya, langsung saja kita pindahkan. Aduh, ternyata salah, saya salah, cancel. Oke, saya lihat dulu gimana ya. Nampaknya kita rotate dulu ya. Jangan, posisikan dulu. Oke, kita move. Iya, dapat. Kita cari titik tengahnya. Oke, di sini mungkin ya. Oke, kalau sudah di sini, oke. Terjadi kesalahan. Iya, terjadi kesalahan guys. Wah, ternyata nembus. Oke, daripada kayak gitu, kita rotation aja. Kita rotate. Wait, jadikan 2 dimensi, kita rotate. No. Enter. Kita rotate di, gak susah nih. Astaga. Oke, kalau emang susah, kita menggunakan garis bantu. Kita menggunakan garis bantu ya teman-teman ya, supaya mempermudah kehidupan. Kita rotate. Oke, kita enter. Ini enternya kemana ya? Loh, malah ke situ. Gimana sih? Cancel. Oke, kalau kayak gitu kita ulang aja deh. Nah, udah di luar, kita rotate saja. Kita cari posisi yang enak.
Oke, dapat nih posisi yang enak nih, sepertinya kita taruh di sini lalu kita move. Sebelum itu, karena tadi di sini masih kurang muat, kita geser lagi supaya kita muat. Ya mungkin di sini ya dapat ya. Kita ketik 10 supaya jaraknya. Jangan deh, masih kurang mungkin ya. Kita tambahin lagi. Tambahkan lagi 2 cm jadinya. Oke, kalau sudah, kita move saja langsung. Oke, kalau sudah di move, kita cari titiknya lagi, lalu geser dan ditempel dan di garis bantu tadi. Yap, sudah pas. Kita lihat lagi, kita jadikan realistik. Oke, sepertinya cukup pas ya. Oke, coba kita lihat dari samping dan sebagainya dan yang lain. Wah, nampaknya ada ini nih, ada space, masih ada space nih. Kalau bisa kita salah. Jadikan 2 3D supaya menghemat tempat. Supaya kita menghemat tempat, kita delete saja, lalu kita move lagi, kita enter lagi, kita dorong lagi sedikit ke dalam. Oke, jika sudah, kita masukkan apa namanya, receiver dryernya yang itu ya, ini langsung aja nih kita move nih. Oke, dapat sini tengah, kita letakkan di sebelah mana ya, enaknya di mana nih teman-teman, supaya wala pencet escape. Kita letakkan di, lebih enaknya sih di dalam sini ya. Oke, kita lihat saja nanti. Sebelum itu kita cari posisi dulu yang enak supaya peletakan ini muat. Dari sumber yang saya baca, peletakannya tuh berada di daerah sini. Oke, langsung saja kita letakkan di sini dengan jarak 1 cm dan ke kanan juga 1 cm, karena untuk menghemat jarak, karena ini lumayan besar juga ya. Oke, langsung saja kita pindahkan, kita enter, terus kita cari lagi tengahnya. Oke, dapat lagi tengahnya dan kita geser ke sini. Lalu kalau sudah, kita realistik atau set. Apakah terjadi kesalahan? Iya, terjadi kesalahan ya tampaknya. Oh, mungkin kalau kita geser lagi tidak terjadi kesalahan. Oke, kita geser lagi, kita menggunakan garis bantu lagi nih teman-teman ya. Mohon maaf kan. Oke, kita kasih bantu jarak 1 cm saja. Oke, yang tadi kita move lagi, lalu kita enter. Kalau sudah, kita geser lagi ke seperti tadi. Oke, apakah terjadi kesalahan lagi? Kita lihat. Realistik. Oke, nampaknya baik-baik saja ya. Wow. Oke, nampaknya baik-baik saja.
Oke, kita kasih jarak lagi 1 cm. Ini kita menggunakan garis bantu supaya kita lebih memudahkan saja ya dalam menarik. Oke. Yap, dapatnya di sini karena sudah pas. Kita hapus. Oke, sudah pas nih penempatannya. Kita jadikan stick lagi. Oke, sudah pas sekali. Langsung kita pindahkan juga kapasitornya. Kapasitornya itu berada di sama, dia tuh berdekatan di sini ya. Langsung saja tanpa berlama-lama kita pindahkan. Oke. Sebelum itu kita menggunakan garis bantu dulu ya, supaya kita memudahkan kita dalam meletakkan kapasitor tersebut. Oke, langsung aja tarik garis kita dari sini. Kita tarik berapa ya? Kira-kira berapa? 1 cm saja jarak. Oke, kalau sudah kita move. Oke, kita move saja. Cari yang di tengah. Oke, dapat tengahnya. Langsung saja kita pindahkan ke garis bantu yang tadi. Pencet. Dan yap. Dan kita jadikan stick. Oke, sungguh. Oh, nampaknya ini tenggelam ya. Kita jadikan ini dulu. Oke. Terus, walah, pantas saja tenggelam. Kenapa bisa tenggelam ya? Karena jelas sekali di sini terjadi kesalahan ya. Tengganya berapa ya kira-kira ya? Kita menggunakan garis bantu lagi, kita kasih jarak 10. Oke, daripada seperti itu kita kasih lain lagi, kita taruh di sini. Oke, mantap. Kita geser ke sini. Oke, langsung saja kita move. Kita enter. Jika sudah kita enter, kita langsung saja cari garisnya, kita geser ke paling atas sini. Oke, mantap. Dan untuk yang ini jangan lupa ini dihapus juga ya, supaya tidak mengganggu estetika dalam dekorasi AC ini. Kita silang, kita delete, kita pencet lagi, kita delete. Oke, langsung zoom lagi, kita cari lagi titik tengahnya. Oke, dapat di sini supaya tidak mengganggu. Oh, apakah mengganggu? Tidak sepertinya. Oke, kita geser, kita kasih jarak berapa? 10 lagi. Kita langsung aja enter. Langsung ini kita delete, dan ini kita move kembali. Kita move lagi ke sini. Apakah terjadi kekacauan? Oh, nampaknya terjadi sedikit kekacauan di sini. Ada terjadi penabrakan. Baiklah, kalau seperti itu kita geser-geser lagi nih, teman-teman. Oke, saya ingin geser dengan jarak 1 cm di sini. Dan 1 cm lagi di sini ya. Oke.
Yap. Oke, jika sudah kita delete, lalu kita move lagi, enter, lalu kita kasih jarak lagi di sini ya. Lalu kita ambil jarak di sini dan enter. Boleh kali ya, sedikit ke kanan sedikit ya. Kita enter, lalu geser. Oh, tidak bisa. Berarti kita ambil jarak segini saja. Coba kita lihat. Oke, dapat nih. Kita lihat, kita realistik lagi. Dan apakah terjadi kesalahan? Iya, di atasnya masih mentok ya ternyata di sini. Oke, kita jadikan dua dimensi wireframe. Kalau di atasnya masih mentok, kita geser lagi nih. Kira-kira berapa ya? Kita move lagi. Yang di move bukan itu ya teman-teman ya. Kita tambahkan aja nih di sini 0,5. 0,5. Mana? 0,5 sangat pendek banget. Oke, kita tambahkan aja 5 langsung saja. Langsung aja kita move. Yang di sini kita majuin lagi sedikit. Oke, jika sudah kita delete dan di sini juga di delete, kita lihat apakah terjadi kesalahan lagi. Oke, nampaknya sudah ya, sudah mantap. Oke, jika sudah, langsung saja kita ke komponen ke 1, 2, 3. Oh, udah yang keberapa ini? Udah ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kok sekarang kita komponen ke-7 ya teman-teman. Untuk komponen ke-7 ini yaitu kondensor. Oh, ternyata kondensor. Seperti radiator pada motor ya teman-teman ya. Bentuknya mirip sekali dengan radiator pada motor ini loh. Oke, langsung saja kita jadikan 2 wireframe lagi. Oke, jika sudah, ini nampaknya belum di join ya. Nanti saja kita joinkan. Oke, kita blok, coba kita nanti saja. Voilà. Kita blok lagi, kita blok, kita Oke, jika sudah kita geser ya. Nah, ini nih kita geserkan lagi. Kita ke wireframe. Kita langsung saja kita move. Nah, kita move. Ini panjangnya berapa ya? Kita cari tahu dulu nih, kita panjangnya berapa nih. Tahu saya panjangnya ini 75 cm ya teman-teman ya. Coba kita cek course recheck 75. Oke. Langsung saja set.
kita buat garis bantu ke tengah sini dengan panjang 75. Oke, jika sudah, kita lihat lagi di sini dengan panjang sisa berapa ya, ini sisa berapa lagi ya, sisa 60 lagi ya, sisa 60 teman-teman. Apakah masih muat dengan kita masukkan kondensor ini, kondenser? Wah, nampaknya kita masih muat teman-teman. Langsung saja tanpa lama-lama kita move, kita blok, kita enter, langsung kita pindahkan. Kita pindahkan di mana? Kita pindahkan di sini. Di sini. Oke, kita cek lagi. Apakah terjadi penabrakan yang sangat signifikan? Wah, ternyata aman sekali ya. Ya, tidak terjadi hal-hal yang mencurigakan di sini. Coba kita realistik supaya kita makin percaya. Wah, nampaknya sangat indah sekali ya di sini. Posisinya tepat sekali, walaupun emang sedikit merusak pandangan mata, tapi nampaknya sudah cukup sangat mewah sekali. Oke, jika sudah, langsung saja kita buat dinamo kipas. Oh iya, kalau seperti itu jangan dipindahkan dulu, kita pasang dulu terlebih dahulu dinamo kipasnya atau kipasnya ya, yang enak dipasang terlebih dahulu. Kita realistik dulu supaya kita gampang lihat kipasnya. Oke, sebelum itu kita 3D kan dulu, kita enter. Oke, kita lihat. Oh, nampaknya depan belakang sama ya. Oke. Oh, kita kesini lagi. Lalu jika sudah kita jadikan 2 dimensi lagi, dan kita menggunakan garis bantu lagi ya teman-teman ya, kita gunakan garis yang paling dekat di sini ya. Oke, dapat nih di tengah nih, kita gunakan garis bantu, lalu kita geser lagi dengan jarak berapa ya, kira-kira berapa teman-teman? Karena lebar cover outdoornya lumayan kecil ya, lumayan pendek ya, kita taruh di 40 saja, 40 itu. Oke, jika sudah, lalu kita pindahkan covernya, kipasnya kita pindahkan, kita move, pencet move, kita pencet. Oke, jika sudah, wait a second. Oh, ternyata depannya kebalik ya. Kita 3D. Oh, 3D rotate lagi. Kita blok lagi. Pencet. Lalu kita geserkan lagi ke kanan. Dan ya, tetap sekali di sini. Langsung saja tanpa lama-lama kita move semua. Kita enter, langsung kita cari garis yang paling depan ini ya. Langsung saja. Oke, daripada kesusahan seperti itu, kita gunakan garis bantu dari sini. Yep. Kita gunakan garis bantu lain kita. Mana ya yang gampang dilihat? Oh, nampaknya
bisa dilihat semua ya. Oh, di sini. Nah, dapat. Oke, langsung saja kita pencet ini dan garis bantu ini, lalu kita enter, lalu kita move ke kipas ini, lalu kita zoom lagi, lalu kita tempelkan di garis bantu yang tadi kita buat. Oke, langsung saja kita delete. Oke, jika sudah, jadilah seperti ini. Kita realistic set. Oke, hasil yang sangat memuaskan ya di sini ya. Langsung saja tanpa berlama-lama karena menghemat waktu, kita pencet ini dan ini. Lalu karena kondensornya belum terpasang atau koilnya belum terpasang, lalu kita pasangkan saja dengan cara kita blok langsung kita enter, lalu pencet yang garis bantu yang paling awal kita buat, lalu kita pasangkan di sini. Apakah terjadi kesalahan di sini? Kita pencet. Saya takut terjadi kesalahan ya. Oke, terjadi kesalahan nampaknya ya. Dengan begitu, karena panjangnya 35 ya, kita skip dulu. Aduh. Kita cari caranya. Dengan cara kita kasih jarak 20 saja, 10. Kita kasih jarak 1 cm. Langsung saja kita blok. Oh my god. Kita blok and blok. Pencet enter, lalu kita pencet lagi. Lalu kita taruh di sini. Lalu kita geser. Oke, karena terjadi nabrak ya. Nampaknya ada nabrak di sini. Dan ya. Dan di sini juga terbang nih nampaknya nih ya. Kita harus berpikir kritis, teman-teman. Oke, nampaknya sini sudah lumayan bagus ya. Sungguh menarik sekali di sini. Dan cukup sangat menegangkan di sini ya. Oke. Dapat dimengerti. Oke, kita jadikan lagi di sini. Oke. Lalu kita geser lagi ya di sini. Di garis bantunya, mana garis bantu? Oke, kita buat. Kita move-kan lagi, teman-teman. Kita pencet, lalu kita cari titik tengahnya. Oke, ternyata tidak dapat nih. Kita pencet aja di sini. Wow, nampak pusing saya. Oke, saya dapat menemukan solusinya. Kita realistik. Waduh. Oke. Langsung ke sini lagi. Garis yang ini.
Kita geser ya nampaknya. Oke, langsung saja kita geser ya. Kita enter, lalu kita ambil yang paling pojok, yang paling dekat. Langsung saja kita pencet. Dan yap, kita realistik. Iya. Kita delete garis bantunya. Dan ya, sangat-sangat menakjubkan. Oke, lalu kita hapus garis bantunya, kita delete. Oke, jika sudah di delete, oke, jika sudah nih, langsung saja kita buat komponen yang kedua, yaitu yang berada di this. Oke, kita realistik dulu, kita set, kita oh iya, mesinnya belum terpasang teman-teman. Untuk mesinnya kita gunakan garis bantu dulu ya. Kita kasih line nih, kita kasih line ke garis ini. Langsung saja, berlama-lama karena ini sudah di join, langsung kita 3D tools, 3D rotate, langsung kita blok, kita enter, lalu kita geser ke depan, bukan, dan yap. Oke, jika sudah, kita geser lagi, lalu kita move, kita blok, lalu cari titik. Nah, kita enter dulu. Oke, dapat titik tengahnya. Oke, kita langsung saja geser ke dalam garis ini. Nampaknya saya agak sedikit pusing ya, garisnya yang udah. Oke, kita coba di sini. Aduh, komputer saya mau meledak nampaknya. Kita cari-cari nih garisnya ada di mana ya? Oh, nampaknya ada di sini teman-teman. Kita geser saja sedikit ke sini. Oke, kalau sudah, kita cari lagi garisnya. Tengah-tengah sini. Oke, dapat nih teman-teman. Wah, sangat indah sekali teman-teman. Ternyata sangat pas ya untuk ukurannya. Dan yap, kita coba realistik. Oke, ada mesinnya, ada ininya. Oke, sangat indah sekali. Oke, terjadi. Oke, udah oke sekali ya. Oke, lanjut lagi. Kita lanjut membuat kita ke ini. Karena tingginya berbeda, kita gunakan garis bantu terlebih dahulu. Oke, tingginya 150.
Kalau seperti itu, kita ke sini saja. Kita kasih jarak berapa nih kira-kira? Berapa nih teman-teman ya untuk jaraknya? 500 saja ya, atau 50 cm. Oke, jika sudah, kita lihat lagi. Cm. Lalu kita move lagi, kita pencet yang ini, kita enter. Oke, lalu kita cari titiknya, lalu kita pindahkan di garis bantu tadi. Oke, sudah pas, mantap sekali. Jika sudah, kita langsung ini kita 3D rotate terlebih dahulu. Kita geser ke samping ya teman-teman ya, ke samping sini. Iya, mantap. Lalu ke sini kita menggunakan garis bantu lagi. Yap, kita menggunakan garis bantu lagi, kita letakkan di sini. Dan di mana ya? Lebih cocoknya sih di tengah. 770 kita bagi 2 berapa ya kira-kira ya? Berapa nih teman-teman? 720 kita bagi 2, 360. Kita enter. Walah, 360, kita enter. Oke, sudah. Ya, langsung saja kita move lagi. Kita move, cari aja titik tengahnya di mana. Ya? Oke, dapat titik tengahnya teman-teman. Langsung saja teman-teman kita pindahkan lagi. Kita pindahkan di garis yang ini. Oke, sangat perfect. Oke, apakah terjadi kesalahan ya di sini? Karena AC di rumah saya seperti ini, saya mengiranya semua AC sama. Oke, kita lihat nih, apakah ada yang aneh-aneh, apakah ada yang janggal. Oke, nampaknya tidak ada yang nembus-nembus di sini ya. Dan ya, oke, mantap sekali. Kita lihat, kita geser lagi. Iya. Oke, apakah ada garis atau something? Oke, nampaknya sudah sempurna ya penempatan kipasnya. Lanjut, kita masuk ke komponen blower fan-nya. Untuk blower fan-nya kita rotate saja. Kita rotate, kita geser. Karena kanan kirinya sama ya, kita pencet oke. Jika sudah kita pencet, langsung saja kita letakkan. Untuk meletakkannya kita jangan asbun ya. Kita kasih jarak 50, coba. Karena ini ke situnya berapa ya? Oke, aduh. 53, jadi 106. Betul, kurang nih, kurang 3, berarti kita bulatkan saja menjadi 60. Kita tambah lagi 10 teman-teman, supaya tidak menabrak atasnya.
kita tambahkan 10. Oke, jika sudah, karena ini panjangnya 720 ya. 700, dan ini panjangnya berapa? Karena saya penasaran, kita langsung aja hitung panjangnya. Karena saya lupa ya panjangnya berapa nih kira-kira. Oh, panjangnya 750 teman-teman. 750 berarti 750 kita bagi 2 aja nih. Oke, hasilnya 375. Langsung saja tanpa berlama-lama kita tarik garis ke sini 375 teman-teman. Oke, jika sudah kita move kan saja ya, kita move, kita blok. Oke, kita enter langsung saja. Iya, oh lah, ternyata belum ada garisnya teman-teman. Oke, kita tarik garis dulu deh. Oke, karena saya tidak yakin, kita ulang saja ya sampai yakin. Oke, kita tulis 360, kita enter. Oke, dapat titiknya di sini, mantap. Kita lanjut lagi ke sini, kita blok lagi, lalu kita enter, lalu kita move lagi. Cari titik putihnya. Oh, dapat. Langsung kita pindahkan lagi nih teman-teman nih. Kita cari garis yang tadi kita buat ya. Mana ya kira-kira? Oh, ternyata di sini teman-teman. Hampir tidak terlihat ya. Makanya pandangan mata harus terlihat. Kita delete saja. Kita delete lagi. Oke, tanpa lama-lama kita realistik. Apakah terjadi mentok? Oke. Oke, karena cukup sulit saya melihat ya. Kita realistik lagi. Karena cukup sulit saya melihatnya, kita realistik lagi. Nampaknya sudah bagus. Supaya kita main aman ya teman-teman ya, langsung saja deh, langsung saja kita move, kita select objek, kita enter, lalu kita pencet yang ini, lalu yang ini. Oke, lalu kita lihat lagi apakah terjadi pementokan. Oke, terjadi mentok nih guys. Iya, terjadi mentok nih. Berarti kita geser lagi ke kiri ya. Kita geser lagi ke kiri, kira-kira berapa senti ya? Kita ngarang aja nggak apa-apa. Kita kasih panjang 60.
Lalu kita move lagi, kita pencet gambarnya, lalu kita cari titik tengahnya nih. Oke, dapat titik tengahnya, kita pencet di sini. Iya, mantap sekali teman-teman. Kita delete saja garis bantunya dan lain hal sebagainya. Oke, apakah terjadi pementokan lagi? Oh, nampaknya sudah tidak terjadi ya di sini ya. Oke, sangat manjur sekali ya teman-teman ya. Astagfirullah. Nampaknya sudah tidak terjadi lagi. Beruntung sekali ya. Oke, jika sudah, oke, selanjutnya kita pasangkan four wheel valve-nya. Kita pasangkan di sebelah sini ya. Waduh, sebelah situ kita namanya kita jadikan dua wireframe dulu. Oke, agak sedikit pusing. Nampaknya kita cari nih titik yang pas untuk ini. Oke, kita kasih jarak berapa ya kira-kira ya, pas ya. Kita kasih jarak 100 saja. Coba 100. Oke. Dapat nih 100. Nah, langsung saja kita pasang four way-nya. Pertama-tama kita 3D dulu. 3D rotate. Oke, langsung kita putar-putar. Oke, putar. Mantap. Kalau sudah kita move, kita taruh di sini. Oke, kita lihat lagi. Oke, sepertinya posisinya sudah lumayan ya. Udah enak dilihat. Lanjut kita pasang 3D ini lagi, kita putar lagi. Oke, kenapa tidak memutar? Oke, putar lagi. Kita putar, kita kasih line lagi deh. Kita kasih line di sini. Ke atas kita kasih jarak berapa ya kira-kira ya? Berapa teman-teman? 50 bah, 50, 25. Oke, 25. Kita langsung saja kok 25 kecil ya? Kita kasih aja 50. Kita enter di situ. Lalu kita pindahkan. Kita move. Oke, kita move. Sepertinya kurang ya teman-teman. Wait, sebentar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita kasih jarak agak sedikit aja ya, mungkin 100 ya teman-teman ya. Kita tambah aja deh 50 atau enggak, mungkin 30 kayaknya cukup ya. 30 jadi 80.
Nah, langsung aja coba kita pindangin deh. Kita move, lalu kita pencet, kita geser, lalu kita taruh di sini teman-teman. Oke, kita lihat. Oke, untuk kenyamanan kita mungkin geser ke sini ya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Voilà. Bukan seperti itu maksud saya. Kita rotate aja deh, 3D rotate, enter, lalu kita, nah, dan yang ini jangan lupa ya, ini juga ya teman-teman ya, 3D rotate, kita geser. Oke, mantap. Langsung kita set realistis. Oke, sudah cukup baik ya. Langsung saja tanpa berlama-lama kita buat selangnya. Untuk membuat selang mungkin saya akan membuat secara manual. Oke, kita jadikan dua dimensi terlebih dahulu, lalu kita polyline. Oke. Kita pencet, kita polyline, kita curve. Oke, jika sudah di curve, kalau sudah di carpet kita, karena itu panjangnya 45, jadi kita bulatkan saja jadi 5. Kita delete, kita sweep sini. Oke, ini kita ganti warna apa ya guys ya, yang pada umumnya sih warna, ya sudah warna biru ya, keren. Oke, lanjut ke yang tadi, kita cari titik tengahnya. Mana tadi? Oke, kita buat line. Di tengahnya. Oke, jika sudah kita perpanjang sini 50, kita enter, lalu di atasnya juga 50 teman-teman ya. Buat kita 10. Oke, jika sudah langsung saja kita fillet line and line. Oke, jika sudah kita delete lagi yang itu, langsung saja tanpa berlama-lama kita buat angka 9, terus 7.5, 7,5, lalu kita buat lagi yang terakhir yaitu 5. Oke, langsung saja kita sweep yang ini, kita enter, taruh di sini line, yes. Oke, jika sudah kita lanjut lagi kedua, sweep, enter lagi, kita pilih lagi yang di sini, march. Oke, langsung kita sweep lagi, kita pilih di line. Oke, jika sudah kita onion, lalu kita pilih aja nih, ini dan ini.
waduh, agak sulit ya. Onion, pencet ini, dan ini, kita enter. Oke, kita buat menjadi warna logam ya teman-teman ya. Kita buat menjadi warna logam. Oke, kita silang. Lanjut kita membuat selang yang kedua teman-teman. Kita buat selang yang kedua, kita buat garis ke sini berapa ya kira-kira ya, 100 aja deh, 100. Oke, kita pencet 100. Lalu kita buat ke tengah sini berapa, 250, kita enter. Oke, jika sudah kita buat di sini 100. Oke, langsung kita cancel, langsung kita pencet polyline. Habis polyline kita pencet garis yang tadi kita buat garis bantu, kita pencet lagi di sini, lalu kita pencet lagi, di sini. Oke, ini sebagai garis bantu. Terima kasih garis bantu. Lalu kita polyline dan kita curve. Habis di curve kita delete lagi yang ini, yang tidak berguna ini. Terima kasih garis bantu. Oke, lalu kita ukur lagi diameternya berapa nih. Wah, ternyata 10. Lalu kita membuat lingkaran 10 dan 9. Oke, jika sudah kita sweep aja langsung tanpa basa-basi. Oke, kita letakkan di sini. Nampaknya ada yang kurang nih teman-teman. Kita delete aja terlebih dahulu, kita delete lagi. Mungkin kurang panjang ya teman-teman ya, kita panjangkan lagi kira-kira 125. Kita enter. Oke, jika ini sudah panjang ya, ini kita coba panjang lagi 255, 355. Kita enter. Jangan kepanjangan ya, tidak baik. Kita mundurin lagi di sini. Oke, jika sudah, kita langsung saja kita polyline. Kita polyline di sini, lalu di sini, dan di sini, lalu di sini teman-teman. Oke, langsung saja kita curve it. Tekan Ctrl Z lagi, mungkin kepanjangan deh. Kita mundurin lagi teman-teman. Kita polyline dari sini ke sini dan ke sini, lalu ke sini, lalu polyline kita curve. Oke, nampaknya sudah lebih baik ya teman-teman.
Kalau sudah kita delete, lalu kita buat circle, kita ketik 10 dan 9. Jika sudah kita sweep, enter, kita tekan di sini. Oke, lalu kalau sudah kita subtract saja kali ya. Apakah bisa di subtract? Enter. Oke, sepertinya sudah di subtract tuh. Lalu ini kita subtract juga deh. Oh, nampaknya saya tidak membuat dua lubang. Oke, cancel. Dan jadilah kelompok AC yang kita buat. Oke, terakhir kita buat ini menjadi warna. Jadi kita buat menjadi warna blue. Dan ya, jadilah ini kelompok kami dari kelompok AC atau kelompok 11. Mohon maaf jika emang agak lama dalam proses pembuatannya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.